Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita memperingati satu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Allah, peristiwa iman yang luar biasa yang dialami oleh para murid dan juga orang percaya sampai sekarang, yaitu Pentakosta, turunnya Roh Kudus tercurah kepada para murid. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan mereka, karena Tuhan yang memberikannya. Karena itu mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur kembali kami hendak belajar firman-Mu. Dalam perayaan-perayaan gerejawi, momen-momen penting sejarah keselamatan Allah, peristiwa-peristiwa iman yang kami peringati seperti saat ini Pentakosta, kami ingin diteguhkan kembali. Kami ingin meyakinkan diri kami bahwa di dalam Allah, di dalam Tuhan, kami hidup senantiasa berkemenangan dan berkelimpahan. Bukan soal harta duniawi, tetapi pengenalan akan Tuhan. Karena itu tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah Roh yang berkuasa. Diambil dari Bilangan 11 ayat 16 sampai 30 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 16 sampai 30. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi kamu seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saya membaca hanya sampai di ayat yang ke-23, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa lelah? Ini pertanyaan yang retoris ya, tidak perlu dijawab karena pastilah semua orang pernah merasa lelah. Tapi mari kita lihat ya, kenapa rasa lelah itu muncul? Karena kita melakukan sesuatu di luar kapasitas kita. Mengangkat beban yang berat bagi ukuran kita. Atau juga mengangkat beban yang kecil, yang ringan tetapi berkali-kali. Itu juga membuat kita lelah. Atau kondisi kita yang sedang tidak sehat, lalu kita melakukan aktivitas seperti biasanya ketika kita sehat, itu juga bisa membuat kita lelah. Nah, saudara, kelelahan tidak hanya masalah fisik saja, tetapi juga masalah psikis. Seorang istri merasa lelah menghadapi suaminya yang nakal. Juga sebaliknya, seorang suami merasa lelah menghadapi istrinya yang bandel. Seorang ibu merasa lelah mengatur anak-anaknya yang badung. Seorang laki-laki, seorang pria merasa lelah bekerja karena selalu disalahkan. Masih banyak lagi, saudara.
Dan dalam perikop yang kita baca, Musa pun merasa lelah. Musa merasa lelah menghadapi umat Israel. Sehingga mengatakan, ayat 11, 14, dan 15 yang tidak kita baca. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara, orang sekali bermusa, merasa lelah, melihat bangsa yang suka bersungut-sungut, melihat bangsa yang tegar tengkuk, melihat bangsa yang selalu mengeluh. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka selalu kesulitan untuk mengucap syukur. Saudaraku, Tuhan tahu kelelahan Musa. Karena itu ia berkata, kumpulkanlah dari antara bangsa Israel 70 tua-tua yang diakui sebagai pemimpin bangsa. Bawalah mereka di hadapanku, di dalam kemahku. Lalu suruhlah mereka berdiri di situ di sampingmu. Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di tempat itu, dan sebagian dari kuasa yang sudah kuberikan kepadamu, akan kuberikan kepada mereka. Maka dapatlah mereka membantu engkau memikul tanggung jawab atas bangsa ini, dan tidak usah engkau memikulnya sendirian. Ini saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Ayat 16 dan 17. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan katakan, sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maksudnya, seperti dijelaskan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebagian dari kuasa yang sudah kuberikan kepadamu, akan kuberikan kepada mereka juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan ini kita tahu bahwa kemampuan Musa, kesanggupan Musa menghadapi, meladeni bangsa yang sedemikian rupa, sungut-sungutnya, keluhannya, bahkan dikatakan bangsa yang jahat. Sampai-sampai tadi dikatakan di ayat yang ke-20, dengan menangis engkau mengatakan, mengapa kita keluar dari Mesir, saudara? Sungguh keterlaluan sikap bangsa Israel ini. Tetapi sejauh itu, Musa begitu kuat. Musa begitu tegar. Musa bisa tegas kepada mereka. Dan kita tahu, Musa sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Dan rupanya, saudara, kepemimpinan Musa, kesanggupannya memimpin, kemampuan kapabilitas Musa, tidak semata-mata karena dari Musa. Kita lihat tadi yang disampaikan oleh Tuhan. Sebagian kuasa yang kuberikan kepadamu, kuberikan kepada mereka juga. Jadi saudara, kemampuan Musa memimpin bangsa Israel itu dari Tuhan. Bukan semata-mata karena Musa memiliki kemampuan itu. Allah lah yang memberikan rohnya kepada Musa, hingga Musa memiliki kuasa dari Allah untuk memimpin bangsa yang luar biasa ini. Dan Allah pun memberikan kuasa yang sama kepada tua-tua Israel sebanyak 70 orang itu, untuk menanggung beban tanggung jawab memimpin bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberikan rohnya kepada pelayan-pelayan Tuhan, saudara dan saya, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab atas pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, saudara. Di mana para murid sedang berkumpul, ada yang menafsirkan yang berkumpul kira-kira 120 orang, karena konteksnya saat itu juga terjadi pemilihan pengganti Yudas yang akhirnya terpilih Matias. Ada sekitar 120 orang. Apakah betul jumlahnya segitu? Tidak
jelas saudara. Tetapi yang pasti, yang dicurahi Roh Kudus turun tidak hanya kepada 12 rasul. Tidak hanya pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tetapi pada semua orang yang berkumpul di situ. Kenapa saudara? Karena Tuhan sedang membuka satu pekerjaan Tuhan yang sangat luas. Yang tidak bisa dikerjakan oleh hanya 12 orang rasul. Yang tidak bisa dikerjakan tentunya oleh 3 orang dekat Tuhan Yesus ini. Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi setiap orang yang ada di situ, kepenuhan roh, dan mereka bisa berbahasa aneka bangsa, berbahasa lidah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pekerjaan Tuhan perlu banyak orang yang mengerjakan. Tidak 1 orang, tidak 2 orang, tidak 3 orang, tetapi banyak orang. Saudara yang melayani di gereja sebagai penatua, pengurus komisi, dan para pelayan-pelayan yang lain. Atau juga saudara yang mungkin sedang menginjili keluarga atau menginjili rekan kerja. Saudara yang melakukan pelayanan rohani di mana saja. Lelahkah saudara? Tidak perlu malu ya. Musa tidak malu. Dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan dia mengakuinya di hadapan kita yang kagum atas kepemimpinannya. Kalau saudara merasa lelah, lakukan 2 hal ini. Yaitu saya singkat SA dan AB. Apa itu SA dan AB? SA, sadari dan akui. Sadari dan akui bahwa kemampuan yang saudara miliki dalam pelayanan, sehingga saudara dipercayakan untuk hal itu, bukan karena saudara sendiri, engkau sendiri yang mampu, tetapi karena Roh Allah yang memampukan saudara. Saudaraku, banyak profesional dalam bidang-bidang pekerjaan tersebar di mana-mana. Di sekitar kita, anggota keluarga kita, saudara kita, teman-teman, handetolan, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk sebuah pelayanan. Ada yang jadi manajer, pemimpin perusahaan, pebisnis, dokter, guru, pengacara. Banyak profesi-profesi yang ada. Di mana profesi-profesi itu bisa, kemampuan yang mereka miliki, bisa mendukung pelayanan. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang-orang yang memiliki profesi itu mau melayani di gereja, saudara? Banyak dari orang-orang yang punya profesi-profesi seperti tadi menghindar untuk ambil pelayanan rohani. Kenapa, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, karena dalam pelayanan seperti itu bukan sekedar kemampuan diri untuk mengerjakan dan menuntaskan pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan itu. Tetapi juga kemampuan dan upaya untuk mengenali keinginan Allah dan kehendak Allah dalam dirinya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalaupun saat ini saudara sedang melayani di gereja atau pelayanan-pelayanan rohani lainnya, merasakan peningkatan kemampuan, saudaraku, itu karena Roh Allah yang bekerja dalam diri saudara. Roh Allah yang sedang memampukan saudara dan saya untuk mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya. SA dan AB. SA, sadari dan akui, dan yang kedua AB. Apa itu? Akui bahwa saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Karena itu B, berbagilah. Berbagilah pelayanan dengan rekan-rekan. Bekerja samalah, saling membantu. Allah juga menaruh rohnya kepada mereka, tidak hanya pada saudara. Nah saudara, seringkali kita merasa diri kita lah yang paling memiliki beban dalam sebuah pelayanan. Dan kita cenderung
menilai dan mengukur pelayanan rekan kita dengan diri kita. Kita cenderung membanding-bandingkan rekan-rekan kita dengan kita. Caranya, gayanya, metodenya dalam melayani. Sehingga saudara, kita akhirnya mengabaikan bahwa Allah juga memiliki rencana pada saudara kita ini. Allah juga menaruh rohnya, kuasanya kepada saudara kita ini, rekan kita ini, untuk mengerjakan tanggung jawab yang sama. Bersama dengan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita ini jelas sekali. Kalau kita lanjutkan dari bacaan ini, ditulis dalam ayat 26 dan 27. Di sana terdapat Eldad dan Medad. Siapa ini? Rupanya Eldad dan Medad ini termasuk 70 orang yang dicatat untuk datang, tetapi dia tidak datang. Entah tidak tahu, apakah mereka tidak mau, apakah mereka ketinggalan, apakah mereka sedang tidak dicatat, dan para penafsir pun juga tidak pasti kenapa mereka tidak ada di sana. Tetapi mereka kepenuhan roh juga. Kepenuhan seperti Nabi, seperti 68 orang yang bersama dengan Musa di kemah pertemuan. Apa yang terjadi saudara? Kita mungkin seperti Yosua, tidak terima. Tuanku, cegahlah mereka. Yosua mengatakan demikian kepada Musa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mungkin seperti Yosua ya, tidak rela. Kita tidak terima kalau ada orang-orang yang kita tidak kenal, yang mungkin kemampuan dan kapasitasnya tidak kita akui, tetapi dipercaya pada sebuah pelayanan. Tetapi sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa menunjukkan kelembutan hatinya. Dengan mengatakan, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Saudaraku, Musa tidak mempermasalahkan siapa yang Tuhan kehendaki untuk melayani. Asal Tuhan yang menghendaki, cukuplah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati Pentakosta. Semangat yang membara berapi-api dalam melayani Tuhan. Berbagai karunia Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Tapi mari kita merenungkan, apakah selama ini kelelahan yang kita alami karena kita tidak mau menyadari dan tidak mau mengakui bahwa kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengerjakan pelayanan ini adalah dari Tuhan. Dan kelelahan mungkin juga kelelahan yang kita alami karena kita tidak mau mengakui dan tidak mau berbagi dengan rekan-rekan kita. Kita ingin semua kita yang mengatur, kita yang menghandle dan menguasainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu lagu yang cukup kita kenal. Jangan lelah. Ada yang berseloroh, bagaimana lelah kok tidak boleh. Ini sebuah ekspresi, lagu ini sebuah ekspresi iman dan penghayatan akan pekerjaan Tuhan. Dikatakan demikian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lihat kata berikutnya, kalimat berikutnya saudara. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lagu ini mau mengajak kita menyadari dan mengakui kemampuan yang kita miliki dalam mengerjakan pelayanan ini berasal dari Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Karena itu mari saudara, dalam memperingati Pentakosta ini kita kembali bersemangat dan bergairah. Lelah, ya betul. Tetapi mari di dalam kelelahan itu seperti Musa, sadari dan akui, ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemampuan itu padaku. Engkau juga memberikan kemampuan itu kepada rekan-rekanku yang lain. Bergandengan tangan, sehingga kita tidak lagi merasa lelah. Dan mari berbagi dalam pelayanan, mengerjakan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, kami bersyukur
jika Engkau memilih dan memanggil kami untuk sebuah pekerjaan Tuhan, dimanapun itu Tuhan, baik dalam lingkup komunitas umat beriman gereja, maupun juga dalam lingkup yang lebih luas, pelayanan-pelayanan rohani yang Tuhan percayakan kepada kami di berbagai tempat. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali merasa diri kami mampu dan bisa. Padahal Engkaulah, Roh-Mu lah Tuhan, yang memampukan kami, yang membuat kami bisa dan sanggup. Dan kami bersyukur jika Engkau pertemukan kami dengan rekan-rekan pelayanan. Karena itu biarlah kami belajar untuk berbagi, melayani bersama dengan mereka. Tuhan, terima kasih dalam peringatan Pentakosta ini kami mengingat betapa Roh Kudus tercurah pada banyak orang. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi setiap orang yang Tuhan kehendaki. Dan mereka mengerjakan bagian mereka. Dan 3.000 orang ditambahkan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin tetap tekun giat di dalam melayani Tuhan, dan Tuhanlah yang memampukan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.